Michael? Hadir, Bu. Oke, cukup. Bu izin Bu, Siapa yang belum? Hendrianda Senaji hadir Bu. Tadi kemana? Baru join Bu, nyariin linknya. Hah? Nyariin link. Alasan kamu aja. Link kan ada di grup. Tengku juga, Bu. Tengku. Oke, Izin, Bu. ada lagi? Renal hadir, Bu. Renal. Izin, Bu. Renal hadir, Bu. Next. Ada lagi? Belum? Cukup? Yang nggak datang, Ricky, Farhan. Ricky hadir, Bu. Farhan. Yosia. Yosia kayaknya selalu nggak ada deh. Listi aja dengan Michael. Hari ini pertemuan keempat ya. Jadi kalau ada yang eh, nggak pernah hadir, di 1 sampai 4 sudah nggak perlu ikut kuliah lagi ya. Maksudnya udah pasti nilainya ya. Nanti kalau udah masuk waktu Isya saya dikabari ya. Ini. Jadi nanti kalau udah masuk waktu kita break dulu 5 menit. Ya sebenarnya mau cek backup absen selama 4 pertemuan ini, tapi eh, masih muter-muter dia, belum terdownload. Oke, selama perkuliahan saya mohon untuk mengaktifkan kamera ya, semuanya. Oke, kayaknya ada satu orang nih yang kritikal Michael. Michael tuh baru datang 1 kali, yang lainnya aman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi minggu keempat. Jadi, sub pokok bahasan kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang ekspektasi, apa itu ekspektasi, bagaimana menghitungnya, bagaimana rumusnya, dan segala macamnya. Kemudian varian, kemudian ada juga kovarian.
kompetensi dasar. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode probabilitas dan statistik yang meliputi rataan, variansi, dan kovariansi yang mengolah data kuantitatif dari satu eksperimental atau satu observasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini rangkuman materi kita pada hari ini untuk menentukan rataan atau ekspektasi. Oke, nah kenapa sih perlu mempelajari tentang rataan atau ekspektasi ini? Jadi misalnya ada contoh kasus begini. Jadi misalkan ada dua buah mata uang dilempar sebanyak 16 kali, maka akan didapatkan setiap kali pelemparan itu kita udah tahu ya, muka-muka, kemudian muka belakang, kemudian belakang-belakang, kemudian belakang muka, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilempar 16 kali, maka didapatkan peluang tanpa muka itu 4 kali. Tanpa muka artinya dua-duanya belakang. Kemudian untuk satu muka itu 7 kali. Kemudian Oke, kemudian dua muka 5 kali. Nah, kalau misalnya kita hitung rataan kemunculan muka dari percobaan, maka akan kita dapatkan kalau misalnya X itu adalah variabel randomnya, maka berdasarkan data yang diperoleh ini, maka X maksudnya tanpa muka itu 0 ya, 0 kali munculnya 4 kali, jadi 0 kali 4, kemudian ditambah dengan satu muka, jadi variabel acaknya adalah 1, karena ini satu muka ya, kemudian ada 7 kali, peluangnya 7, jadi 1 kali 7, kemudian ditambah dengan 2 muka, jadi 2 variabel acaknya, variabel randomnya, kemudian peluangnya 5, karena dia muncul 5 kali. Nah, kemudian dibagi dengan total pelemparan, yaitu ada 16. Maka akan diperoleh rataan kemunculan muka dari percobaan tersebut adalah 17/6, yang kalau misalnya dibulatkan menjadi 1,06. Nah, ini tidak mungkin karena kita tahu bahwa peluang itu nilainya selalu antara 0 sampai 1. Nah, ini didapatkan peluangnya atau rataan peluangnya itu 1,06. Jadi hal ini tidak terlalu benar ya menurut ilmu probabilitas dan statistik. Nah, makanya kita perlu menghitung nilai ekspektasi atau nilai rataan dengan metode matematis atau dengan metode yang sesuai dengan kaidah statistik. Nah, ini ya. Jadi dari slide sebelumnya, padahal menurut harapan menurut teori ya, harapan seseorang sebelum melakukan percobaan dengan harapan jumlah kemunculan adalah fair, artinya sama, muncul depan atau belakang, maka misalnya kita ambil X itu menyatakan jumlah kemunculan muka, maka akan didapat ruang sampelnya itu HH ya, muka-muka, kemudian muka head tail, kemudian tail head dan tail tail. Nah, ini kita dari data ini kita bisa dapatkan bahwa rataan dari X bisa dihitung ya. Jadi pertama kita hitung dulu untuk yang tadi X itu menyatakan jumlah muka ya. Muka tuh head ya. Oke ya. Muka berarti ini yang headnya 0, berarti ini hanya ada satu ya, yaitu ini ya. Muncul tail. Nah, nilainya itu sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita lihat dari ruang sampel ini, kalau nilainya X sama dengan 1, artinya nilai H-nya sama dengan 1. Itu kan ada 2. Jadi yang mungkin adalah HT atau TH. Sehingga kita dapat nilainya, peluangnya adalah 1/2. Begitu juga untuk kemunculan 2 muka, yaitu HH. Nah, itu nilainya adalah 1/4. Sehingga kita bisa hitung rataannya atau mu itu sama dengan EX ya, di mana EX itu adalah jumlah atau sigma dari X dikali dengan peluang X ya. Jadi 0 dikali dengan 1/4, kemudian 1 dikali dengan setengah, kemudian ditambah dengan 2 kali dengan 1/4. Sehingga diperoleh rataannya adalah 1. Nah, ini benar menurut ilmu peluang ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini definisi dari rataan ya atau ekspektasi. Misalkan X itu adalah variabel random, jadi variabel yang ingin kita tentukan ya, sembarang boleh apa saja. Kemudian Fx itu menyatakan distribusi peluang, maka rataan atau nilai ekspektasi yang disimbolkan dengan mu itu bisa dihitung, yaitu mu itu sama dengan jumlah dari X dikali dengan Fx, di mana X itu adalah variabel random, kemudian Fx itu adalah distribusi peluang ya. Nah, ini untuk yang data discrete. Jadi datanya bisa dihitung atau bisa dihitung satu-satu, bisa ditentukan satu-satu. Nah, sementara kalau misalnya datanya kontinu, maka sigma itu kita ganti dengan integral ya. Jadi integral Fx X kali Fx dikali F X Fx dx. Nah, untuk data yang kontinu. Nah, contoh, satu produk memiliki 7 komponen. Jadi dari 7 komponen ini, 4 komponen baik, kemudian 3 komponen rusak. Nah, kalau misalnya akan diambil 3 produk, maka berapa rataan produk yang baik? Maka kita ambil apa namanya variabel randomnya X, yaitu menyatakan produk yang baik atau komponen yang baik. Sehingga distribusi peluang X itu bisa kita tuliskan Fx itu sama dengan ini ya, kombinasi 4X, kombinasi 4 kombinasi X, kemudian dikali dengan 3 kombinasi 3 kurang X, dibagi dengan 7 kombinasi 3. Nah, dari mana datang 4? 4 ini kan tadi ada 7 totalnya, 4 yang baik, 3 yang tidak baik. Nah, kalau misalnya 4 yang baik, maka kita belum tahu berapa jumlah yang baik, maka kita tuliskan X ya. Maka ada berapa banyak cara mengambil sejumlah X dari 4 yang ada gitu. Oke ya. Nah, kemudian karena kita total mengambil yang ingin kita ambil itu adalah 3 komponen, maka selanjutnya kita tahu bahwa yang 3 ini tidak baik. Dari 7, 4 baik, 3 tidak baik. Maka kalau misalnya yang baik kita ambil sejumlah X, maka yang tidak baik itu kita ambil pasti sejumlah 3 kurang X. Jadi tinggal nilai X-nya aja berubah-ubah karena dia variabel randomnya. Jadi bisa 0. 0 itu artinya bahwa kita tidak mengambil satupun komponen yang baik. Artinya 3 komponen yang kita ambil adalah komponen yang rusak. Atau bisa saja nilai X1. Kalau nilai X1 artinya kita mengambil satu yang baik. Berarti yang tidak baik kita akan ambil 3 dikurang dengan 1 atau sama dengan 2. Begitu seterusnya. Jadi nilai X itu 1, 0, 1, 2, 3. Oke, pertanyaan saya kenapa enggak nilai X itu lebih dari 3? Ini yang bisa memberikan pendapat, silakan. Kenapa X itu dari konteks soal di slide sebelumnya, dari soal konteks ini, kenapa nilai X itu hanya 0, 1, 2, 3? Kenapa tidak 4? Silakan kalau ada. Ada? Izin menjawab, Bu. Ya, Eh, silakan. Karena dari soal sendiri itu keterangannya jika diambil dari 3 produk tersebut. Nah, jadi Iya, pengambilannya kan 3 kali dong, Bu. betul. Jadi yang diambil itu 3, maka nilai X-nya ya pasti 3, nggak lebih dari 3. Kalau X-nya 4 ya berarti kan maksudnya kita mengambil 4 kan itu tidak sesuai dengan konteks soal. Jadi sebenarnya ya seperti disampaikan oleh Indrianto tadi. Oke. Jadi untuk menghitung berapa rataan yang terambil adalah komponen yang baik, maka kita bisa tentukan mu itu sama dengan EX, di mana EX itu adalah penjumlahan dari X dikali dengan Fx. Oke, kita punya X-nya 0, 1, 2, 3. Nah, jadi Fx-nya ini kan EX kan apa namanya 0 kali X kali Fx. Jadi kalau X-nya 0 berapa efeknya, kalau X-nya 1 berapa efeknya, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, yang ini, F0 ini tidak perlu kita cari karena apapun yang akan dikali dengan 0, maka hasilnya akan 0. Jadi ini kita skip aja, biar mempercepat apa namanya, mempercepat pekerja kita. Nah, sekarang kita masukkan kalau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, ini nilai Fx kan berarti berapa nih? 4 kombinasi 1 kan? Dikali dengan berapa nih?
3 kombinasi berapa? Ini 3 kurang X, X-nya 1 berapa? 2, Bu. 2. 2. Oke. Kemudian dibagi dengan efeknya bagi dengan 7 kombinasi 3. Nah, coba kalian cari ini hasilnya berapa? Dapat nggak hasilnya itu 12/35 ini? Silakan dicari dulu. Oke, dapat hasilnya sama? Ada yang sudah dapat? Silakan mungkin di-share kalau yang udah dapat. Silakan ya kalau sudah ada.
Ada? Sudah? Udah Isya Sama nih Bu. beneran tuh.
Sama? Sama, Bu. Oke, silakan. Reza mungkin share gimana dapatnya? Maaf, Bu, saya scan bentar ya, Bu. Oke. Apakah terlihat, Bu? Oke, sudah. Eh, mungkin yang untuk 12/35 ya, Bu ya. Ya, Nah, di sini saya pakai rumus ini, Bu, kombinasi, yaitu n faktorial per r faktorial dalam kurung n kurang r faktorial. Nah, yang pertama kan eh, 4 sama 1. Jadi 4 faktorial per 1 faktorial, 4 dikurang 1 faktorial. 4 dikurang 1 kan 3 faktorial, jadi dicoret dapat 4. Nah, yang kedua, maaf ya, Bu, tidak bawa peraturan. Yang kedua itu 3 sama 2. Jadi pakai rumus kombinasi 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Dapat 3. Nah, selanjutnya yang 7 sama 3. Yaitu 7 faktorial per 3 faktorial. 7 faktorial dikurang 3 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial per 4 faktorial dicoret. Dapatnya 35. Nah, yang untuk di atasnya 4 kali 3, 12. Jadi 12/35 untuk yang satu. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Reza. Yang lain paham ya? Bisa diikuti. Itu caranya. Sebenarnya cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk yang 2. 2, kemudian F2-nya masukkan lagi untuk nilai eh, kalau X-nya 2 kita masukkan lagi nanti dapat hasilnya 18/35 dan seterusnya sehingga dapat diperoleh ekspektasi atau rataannya itu adalah 12/7. Nah, ini untuk menentukan apa namanya? Rataan ya.
Nah, kalau untuk contoh nomor 2 nanti coba kalian pelajari ya, pahami sendiri. Kemudian kita masuk contoh menentukan rataan untuk yang continue ya. Untuk kasus yang continue, jadi misalkan X itu adalah variabel random yang menyatakan umur peralatan elektronik dalam jam. Oke. Di Lampung sudah Isya belum? Sudah Isya, Bu. Sudah. Mungkin kita break dulu ya. Sekarang 36, mungkin kita nanti masuk 45 ya. Baik. 745. Oke, silakan yang muslim mungkin sholat dulu. Nanti kita masuk lagi 745. Baik, Bu.
Oke ya, kita lanjutkan. Udah ada mahasiswanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini berikutnya adalah contoh untuk yang continue ya, untuk data continue. Jadi misalkan X adalah variabel random yang menyatakan umur. Suara saya bisa kedengaran? Oke, baik. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan umur peralatan elektronik dalam jam dengan distribusi peluangnya adalah 20.000 per X pangkat 3 untuk nilai X di atas 100. Anggaplah 100 itu 100 hari misalnya. Jadi umur peralatan elektronik ulah 20.000 bagi dengan X pangkat 3, di mana X itu adalah umurnya. Nah, kemudian untuk yang di bawah 100 hari nggak ada, artinya tidak ada peralatan elektronik yang umurnya di bawah 100 hari. Nah, tentukan umur harapan dari peralatan tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, kita lakukan integral ya, kita lakukan integral. Jadi integral X fx dx, di mana X, kemudian fx-nya adalah 20.000 bagi X pangkat 3 untuk nilai 100 sampai tak hingga kali dx. Nah, setelah itu kita cari integralnya. Nah, ini kan 20.000 bisa dikeluarkan. Jadi, ini sama dengan kalau ditulis 20.000, 1, 2, 3, integral berapa nih? X pangkat min 2 kan? X pangkat min 2 dx ya. Dengan nilai integralnya adalah dari 100 sampai tak hingga. Nah, integral X pangkat min 2 dx berapa kira-kira? Negatif 1 per X ya, negatif 1 per X. Kemudian kita masukkan batasnya antara 100 sampai tak hingga. Nah, berarti ini negatif 1 per tak hingga dikurang negatif 1 per berapa? Bukan 1 per X. Betul, 1 per X. Dikurang dengan 1 per 100. Ini luarnya ada 20.000 ya. 20.000 ini ada, saya buat 20 aja. 20. Oke, negatif 1 per tak hingga itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ini 1 per tak hingga 1 per besar sekali kan sama dengan 0 ya. 0, ini adalah 0. Kemudian ini berarti dikali dengan 1 per 100. Jadi 20.000 dikali dengan 1 per 100 itu sama dengan dapat 200 ya. Oke, bisa kan ya diikuti? Kalau ada pertanyaan untuk integral ini silakan kalau ada. Ada kira-kira? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, kemudian teorema pertama, misalkan X itu variabel random dengan distribusi peluangnya Fx. Nah, rataan atau nilai ekspektasi itu untuk variabel random Gx ya, rataan ekspektasi X sama dengan 4, peluangnya adalah 1 per 12, 5, 1 per 12, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Gx diberikan adalah 2X kurang 1, di mana Gx ini merepresentasikan uang hasil dari pencucian mobil. Nah, berapa rataan pencucian mobil tersebut? Maka kita tinggal masukkan. Jadi, mu tadi sama dengan sigma dari Gx dikali dengan Fx kan. Nah, Gx-nya kita udah tahu. Gx-nya adalah 2X kurang 1. Di mana ini adalah menunjukkan berapa penghasilan dari pencucian mobil. Nah, jadi 2X kurang 1. Di mana nilai X-nya itu, kalian perhatikan di sini, dari 4 sampai 9. Jadi kita masukkan satu-satu. Untuk nilai X-nya sama dengan 4, berarti kan 2 kali 4, 8 kurang 1 sama dengan 7 ya. Nih,
Jadi 7, kemudian fx. Nah, untuk nilai x-nya sama dengan 4, kalian lihat di sini, ini nilai fx-nya adalah 1/12. Maka 1/12 ditambah seterusnya, didapat bahwa peluang mendapatkan penghasilan dari pencucian motor tersebut adalah 12,867 dalam satu hari. Begitu kira-kira. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk peluang ini, untuk teorema 1 atau yang sebelum-sebelumnya. Bisa dipahami kira-kira? Ada? Bisa diikuti? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ekspektasi variabel ya. Misalkan X dan Y itu adalah variabel random dengan fungsi densitas gabungannya adalah fxy. Nah, rataan atau ekspektasi dari variabel random itu ditentukan dengan sigma dari gxy dikali dengan fxy. Nah, ini untuk yang variabel randomnya itu lebih dari satu. Jadi ada dua variabel random yaitu x dan y. Nah, kalau untuk data kontinu maka tinggal diintegralkan. Nah, ini contohnya. Hitunglah E, nah di mana E itu Y per X ya, jadi ada Y, ada X, dengan fungsi densitasnya juga tambah 1 Y dikali dengan 1 tambah 3 Y kuadrat. Kemudian kita integralkan terhadap DX, terhadap DY. Jadi kalau kalian lakukan integral satu-satu ya, akan dapat hasilnya 5/8. Oke, yang ini mungkin saya skip aja. Nah, kemudian variansi. Tadi kita sudah belajar tentang rataan ya, atau ekspektasi. Nah, sekarang variansi. Jadi misalkan X itu adalah variabel random dengan distribusi peluang Fx, kemudian rataannya mu, maka variansi, ingat variansi lambangnya adalah sigma, jadi sigma kuadrat itu sama dengan X dikurang mu kuadrat dikali dengan Fx. Nah, kalau mu itu kan sama dengan X, Fx ya. Kalau untuk sigma kuadrat berarti X dikurang mu kuadrat dikali dengan Fx. Jadi kita harus cari nilai rataannya dulu berapa. Nah, akar kuadrat dari variansi itu disebut sebagai standar deviasi atau simpangan baku dari X. Nah, ini contohnya diberikan distribusi peluang, nilai X-nya adalah 1, 2, 3, kemudian nilai Fx-nya 0,3, 0,4, dan 0,3. Nah, hitunglah variansi dari X. Maka untuk menghitung variansi kita harus menentukan nilai mu-nya dulu, rataan. Tadi rataan itu adalah X dikali Fx. X-nya 1, Fx-nya 0,3. Kemudian ditambah X-nya 2, nilai Fx-nya adalah 0,4, dan seterusnya. Sehingga didapat nilai mu-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian variansi atau sigma kuadrat itu kan sama dengan X dikurang mu kuadrat dikali dengan Fx ya. Maka masukkan nilai X-nya mulai dari 1, dikurang mu-nya adalah 2, jadi 1 kurang 2 kuadrat. Nah, untuk X sama dengan 1, maka Fx sama dengan 0,3. Begitu selanjutnya dapat nilai variansinya adalah 0,6. Ini cara pertama. Atau bisa juga kita cari dengan teorema, yaitu dengan rumus ini ya. Jadi variansi dari variabel random X itu bisa juga ditentukan dengan
ini sigma kuadrat itu sama dengan E X kuadrat dikurang dengan mu kuadrat. Nah, kita masukkan misalnya mu itu sama dengan IX ya. Jadi IX itu sama dengan X dikali Fx itu sama dengan 1 kali 0,3 dan seterusnya, dapat mu-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan EX kuadrat. EX kuadrat adalah ini ya, X dikali X-nya dikuadratkan ya. X-nya dikuadratkan jadi 1 kali X kuadrat kali Fx. Jadi 1 kali 0,3, kemudian 2 kuadrat kali 0,4, dan 3 kuadrat kali 0,3, dapat 4,6. Variansi atau sigma kuadrat. Jadi 4,6 kurang 4, nah ini hasilnya 0,6. Kalau kalian perhatikan sama dengan cara yang pertama, dengan kita mencari X kurang mu kuadrat dikali dengan Fx. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kita lihat contoh yang berikutnya untuk distribusi kontinu ya. Jadi diberikan distribusi X sebagai berikut, Fx-nya adalah 2X. 2, X kurang 1 dengan nilai X-nya adalah 1 sampai 2, kemudian 0 untuk nilai X yang lain. Maka kita cari mu-nya dulu. Mu itu kan X kali Fx, integralkan. Integral 1 sampai 2, dapat X. Ini kan sama dengan X kuadrat kurang X ya, dx. Nah, integralnya dapat 5/3. Kemudian EX kuadratnya berarti integral dari ini ya, X-nya dikuadratkan. X kuadrat kali Fx sama dengan 17/6. Nah, kemudian kita cari variansinya dengan menggunakan teorema ya. Jadi IX kuadrat atau X kuadrat Fx dikurang dengan mu kuadrat. X kuadrat Fx-nya 17/6 dikurang dengan mu kuadrat 5/2. Ya, harusnya 5/3 ya. Nah, coba cari nih, 5/3 atau 5/2 nih yang benar. Yang ini coba cari, dapat 5/3 atau 5/2. Integral dari 1 sampai 2 X kuadrat kurang X ya, dx. Itu kan sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang dengan 5/3, Bu. 5/3 ya. Oh, berarti ini salah ya. Coba 17/6 kurang 5/3 kurang 5/3 kuadrat. 259 ya. 1/18, Bu. Oh, 1/18. Ini berarti benar ya, 5/3 kuadrat, bukan 5/2. Oke, kita lanjutkan. Ini misalkan X adalah variabel random dengan densitas Fx, variansi dari variabel random. Tadi kita sudah belajar ekspektasi, kemudian ekspektasi dari variabel random, kemudian ekspektasi gabungan. Sekarang kita kemudian kita belajar variansi. Nah, setelah variansi kita belajar variansi dengan variabel random ya, dengan Gx. Nah, ini hampir sama dengan mu x. Jadi ya tinggal disesuaikan aja. Misalnya variansi itu kan sama dengan apa namanya, x dikurang mu kuadrat kali fx, maka variansi dari variabel random itu sama dengan gx dikurang dengan mu gx ya kuadrat dikali dengan fx. Kita lihat contohnya nih, variansi dari gx 2x tambah 3, kemudian di mana x adalah variabel random dengan distribusi peluang, X-nya adalah 0, 1, 2, 3, kemudian distribusi peluangnya 1/4, 1/8, 12, dan 1/2 dan 1/8. Nah, tentukan variansinya, variansi dari variabel random, maka kita masukkan mu-nya, kita cari dulu, mu-nya itu kan sama dengan apa namanya, gx ya, gx dikali fx, dengan gx-nya itu adalah diketahui dalam soal 2x tambah
3. Jadi 2X tambah 3. Kita masukkan satu-satu untuk nilai X dari 0 sampai 3. Dapat mu-nya adalah 6. Nah, atau bisa ini ya, bisa kalian lihat juga seperti ini penjabarannya. Jadi kita masukkan dengan nilai X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 3. Kemudian sama hasilnya. Nah, setelah dapat mu X, maka kita cari variansinya ya. Sigma kuadrat. Jadi variansinya itu adalah nilai Gx tadi dikurang dengan mu X kuadrat ya. Dikurang dengan mu kuadrat. Jadi Gx-nya adalah 2X tambah 3, sesuai yang diketahui dalam soal. Dikuadratkan. 2X tambah 3 dikurang, mu-nya kan kita dapat ya. Mu-nya adalah 6, jadi 2X tambah 3 kurang 6 dikuadratkan, atau 2X kurang 3 kuadrat. Nah, itu sama dengan 4X kuadrat kurang 12X tambah 9. Nah, masukkan nilai X-nya satu-satu, dapat nanti hasilnya 4. Kemudian kovariansi. Ada rataan, ada variansi, ada kovariansi. Jadi kovariansi itu, misalkan X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluang gabungannya Fx, Y. Jadi kovariansi dari X dan Y adalah ini ya, sigma. Kalau tadi sigma kuadrat itu adalah variansi, maka kovariansi itu adalah akar kuadrat dari variansi. Nah, itu bisa ditentukan dengan X dikurang mu X, kemudian kali Y dikurang mu Y, kemudian dikali dengan Fx. Untuk yang untuk yang kontinu juga sama. Nah, kovariansi itu menunjukkan hubungan ya, hubungan antara dua variabel. Jadi kalau misalnya hubungan X bergerak ke arah positif, ke arah kanan, Y juga bergerak ke arah kanan, maka kovariansinya bernilai positif. Sebaliknya, kalau arahnya berlawanan, X-nya membesar, Y-nya mengecil, maka kovariansinya akan bernilai negatif. Nah, kovariansi dari variabel random X dan Y itu dapat dinyatakan dengan ini ya, E X Y dikurang dengan mu X kali dengan mu Y. Ini contohnya, kalian pelajari sendiri lah ya. Oke, kemudian nanti coba kerjakan latihannya. Tapi tidak perlu dikumpul, cuma untuk latihan kalian aja. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada. Ada kira-kira? Oke, coba nanti kerjakan ya latihannya. Nah, jadi materi kita ada 3 tadi, ada ekspektasi, variansi, dan kovariansi. Rumusnya hampir lebih kurang. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Ada pertanyaan? Ini untuk materi. Berdoa sih, Silakan kalau ada. saya udah join dari tadi. Yakin nih, Cok? Bilang Udah berani, Cok. Belum. Tadi daripada lu nyesel. Ada? Iya. Belum ini, Bu. Belum absen. Saya, Bu, boleh bertanya, Bu, yang Ya, untuk silakan, Fauzi. pertanyaan nomor 3? Mau 3. saya cuman udah keburu. Tapi buatan biasanya nggak Silakan, mau. Fauzi, gimana? Ya, usaha dulu orang. Ini kan nomor 3 nanti 1 plus X kuadrat itu bisa diganti dengan T. Nah, itu kan nantinya jadi 4 per T, 1 per T. 4 per Pi-nya dipindahin ke depan integral. Kemudian jadi 1 per T. Nah, kemudian dx-nya nanti diubah menjadi 1 per T di dt per dx. Nah, kemudian kan setelah itu maka berarti T-nya nanti menjadi dt per 2 atau 1 per 2 dt. Kemudian 1/2-nya dipindah ke depan dikali dengan 4 per Pi, maka menghasilkan 2 per Pi. Tersisakan berarti 1 per T ya, Bu. 1 per D dt, kemudian diubah menjadi integralkan, itu diintegral berarti ln T. T-nya diubah kembali berarti menghasilkan 2 per Pi dengan integral ln T dengan batas 1 dengan 0. Kemudian menghasilkan 2 ln 2 per Pi. Apakah kayak gitu, bukan, Bu? 2 ln 2 per T ya? Iya.
Itu hasil integralnya ya. Iya, itu integral. Nomor 3 sebentar saya cek dulu. Empat per pi. Kamu hasilnya berapa? Tahu sih? 2 ln 2 per pi. Aha. Gimana Fauzi? 2? 2 ln 2 per pi, Bu. 2 ln 2 per pi, betul? 2 ln 2 per pi? Betul. Itu jawabannya ya. Kalau nomor 1 kamu udah selesai kan? Nomor 1 0,88 bukan, Bu? 0,88. Eh, betul. Kemudian untuk sigmanya? Sigmanya sigma nx sama dengan 0, x sigma dari x sama dengan 0 sampai 4 untuk x fx. Hmm. Oke, betul. Kemudian yang nomor 2, kamu dapatnya berapa? Nomor 2 $500, Bu. Dengan Oke, betul. sigma x sigma dari x untuk x dikali fx. Oke, betul. Nomor 2 $500. Mungkin mau share jawabannya? Silakan. Boleh Boleh, Bu. diborong 1 2 3. Mantap ya, Fauzi. Yang lain mungkin kalau yang udah selesai dicek aja. Sama nggak? Dijajarkan, Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Di saya sedang proses. Atau kalau di oh, oke, sudah. Aduh, Sudah. eh, di nomor aduh, kenapa ini? Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Sudah. Nomor 1 distribusi probabilitas X, jumlah ketidaksempurnaan per 10 meter, kain sintetis. Aduh, device saya kayaknya lagi error, Bu. Oke, kamu share ke saya aja. Nanti saya yang share, kamu explain. Baik, Bu. Share personal ya. Apakah sudah, Bu? Sudah, bentar saya download dulu. Oke, udah kelihatan? Silakan Fauzi. Kelihatan nggak di kamu? Kelihatan, Bu. Silakan Di kamu sini jelaskan. distribusi probabilitas X, jumlah ketidaksempurnaan per 10 meter, kain sintetis dalam gulungan kontinu dengan lebar yang seragam diberikan
oleh X 0, 1, 2, 3, 4 dengan Fx untuk 0, berarti 0,14, 1, 0,37, 2, 0,16, 3, 0,05, dan 4, 0,01. Membangun fungsi distribusi kumulatif dari X. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus sigma X sama dengan 0, X dari X sama dengan 0 sampai tak hingga untuk X kali di Fx. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Tak hingga kita ganti 4 karena di soal kita cuma mencapai 4, angka 4, X sampai 4. Dimulai dari sigma dari X sama dengan 0 sampai 4 untuk X Fx. Kemudian untuk X0 dikali dengan F0 ditambah X1 ditambah dengan F1, X2 dikali dengan F2 ditambah X3 dikali dengan F3 ditambah X4 dikali dengan F4. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya saja, 0 dikali 0,41 ditambah 1 dikali 0,37 ditambah 2 kali dikali 0,16 ditambah 3 kali 0,05 ditambah 4 kali 0,01 menghasilkan 0,88. 0,88 ini apa? Probabilitas X, distribusi probabilitas X. Nah, distribusi probabilitas. Bukan median ya? Bukan Oh iya, ekspektasi ya? Iya bisa begitu. Ekspektasi, oke. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2, diketahui P untuk peluang X sama dengan 4000 sama dengan 0,3. Peluang X sama dengan min 1000 sama dengan 0,7. Kita tinggal masukkan ke rumus tadi yang sigma X sama dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X Fx. X sama dengan 0-nya kita bisa ganti dengan X. Kemudian tinggal dimasukkan peluang sebelumnya dengan Fx. Berarti Fx diganti dengan peluang X besar sama dengan X. Peluang besar itu sama dengan peluang X yang dihasilkan, kemudian X kecilnya itu 0,3 atau 0,7. Tinggal dimasukkan angkanya, 4000 dikali 0,3 ditambah min 1000 dikali 0,7 menghasilkan 1200 dikurangi 700 menghasilkan $500. Selanjutnya, nomor 3. Kemudian nomor 3 ini saya dua cara sebenarnya, Bu. Yang menggunakan yang mudah lah, yang mudah yang dipahami teman-teman yang mana? Yang mungkin yang bawah ini, Bu, yang batas atas bawahnya tidak diganti, Bu. Yang di atas itu batas atas bawahnya diganti. Oh, oke. Oke, yang ini. Yang ini kan? Iya, Bu. Di soal diketahui untuk nilai X-nya itu dari 0 sampai 1, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Untuk rumus fungsinya itu 4 per pi 1 ditambah X kuadrat. Berarti integral 1 dengan batas 0 sampai 1 X 4 per pi 1 ditambah X kuadrat dx. Kemudian X-nya dikali dengan 4, kemudian 4 per pi-nya dipindah ke depan sesuai dengan fungsi integral kumulatif, yaitu bisa diubah. Kemudian kita ibaratkan 1 plus X kuadrat itu sama dengan T. Berarti 1 per T, X-nya kita ibaratkan T, X-nya kita bisa ibaratkan X per T, kemudian menjadi 1 per T dx dt. Diubah menjadi dx sama dengan 1 per T dikali dt. Jika dikalkulatorkan maka menghasilkan T sama dengan 2X. Saya lupa menuliskan perhitungannya karena terlalu panjang, Bu. Oke, apa-apa. Kemudian kita masukkan kembali ke rumus tadi, 4 per pi integral dengan batas 0 sampai 1, 1 per 2T, karena tadi 1 per itunya sama dengan 2T, 1 per 2T dt. Kemudian 1 per 2-nya kita pindahkan seperti rumus fungsi integral, menghasilkan 2 per pi, kemudian integral 1 per T itu bisa menghasilkan ln per T, ln T, dengan batas 0 sampai 1 atau batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya 2 per pi, ln 1 ditambah 1 kuadrat per pi dikurangi 2 ln 1 plus 0 kuadrat per pi menghasilkan 2 ln 2 per pi sama dengan 0,441271. Oke. 2 ln 2 per pi, atau kalau dikalkulasikan dihitung nilainya, cari ln 2 berapa, kemudian pi-nya masukkan 3,14 dapat 0,44 dan seterusnya. Oke, benar semua ya jawaban Fauzi? Mantap, saya suka.
Saya suka. Mungkin bagi triksnya gimana, Fauzi? Enggak, maksudnya kamu belajar dulu atau gimana gitu? Kan PDF-nya dibagikan hari Minggu ya, Bu. Saya langsung lihat soal terakhir, Bu, ada soal atau tidak. Oh, Jadi saya lihat dulu ada soal atau tidak. Kalau ada soal langsung saya baca materinya, kemudian saya kerjakan soalnya, Bu. oke. Bagus ya. Saya harap yang lainnya juga at least mungkin nggak se-perform seperti Fauzi, tapi at least jadi sebenarnya kadang saya agak racing juga gitu ya. Tapi saya coba ngasih waktu antara antara sebelum kelas dimulai sama saya upload materi, tujuannya adalah yang bisa belajar dulu ya, karena kalau itu mungkin agak susah memahami dengan bukunya bahasa Inggris juga dan segala macam. Tapi sebenarnya materi yang saya ambil itu sama dengan materi di buku. Contoh soalnya sama dengan contoh soal di buku Walpole ya. Jadi ya mungkin kadang ada saat tertentu saya agak lambat upload materi, tapi saya usahakan saya usahakan agak cepat upload materinya. Oke, oke ya, terima kasih Fauzi. Saya suka dengan cara kamu. Oke, yang lainnya juga ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.